dilakukan perbaikan. Biji-biji yang berada normal, natural, normal seedling. Normal. Kenapa biji itu masih perlu dilakukan perbaikan? Apa yang menyebabkan biji atau benih itu perlu dilakukan perbaikan? Nah, kita tahu bahwa benih atau biji itu merupakan bakal di sini disebut tegakan, ya, tanaman tegakan itu kalau di jadi keberhasilan pembentukan tegakan ini memang membutuhkan benih yang berkualitas. Seperti tadi disampaikan aku juga di awal itu diseleksi dulu benih mana yang memang berkualitas dan benih mana yang mungkin tidak menghasilkan perkecambaran yang bagus. Nah, karena biji ini sebagai calon individu baru, maka diharapkan untuk yang bisa produktivitasnya baik. Nah, untuk itu kebutuhan yang harus terpenuhi ini ada beberapa hal. Apa diinginkan atau dibutuhkan biji-biji yang memang baik. Kriteria baik itu yang bagaimana? Kriteria benih yang baik itu yang bagaimana? Jadi yang pertama adalah kalau persentase perkecambarannya itu tinggi, atau bisa dikatakan perkecambah semua. Ya. Kalau tadi Habib menguji di awal itu mungkin tenggelam semua, karena yang apung itu berarti kualitasnya tidak baik. Nah, itu harapannya dari sekian banyak biji yang dihasilkan oleh tanaman induknya itu diharapkan bisa berkecambah semua. Nah, selain berkecambah semua, masih juga dibutuhkan tidak hanya berkecambah saja, tetapi berkecambahnya itu ininya serentak. Ya, jadi tidak seminggu pertama 5%, kemudian berikutnya tambah lagi. Akhirnya memang 100%, tapi tidak serentak. Dan serentak dan ini cepat. Jadi misalkan kita menaburkan 100 biji itu pengennya ya sekarang ya dikecambah bareng, misalkan 1 bulan atau 2 minggu atau beberapa hari gitu ya, secara cepat dan serentak. Nah, ini juga yang menentukan mengapa benih-benih itu memang dicari yang benar-benar baik. Nah, sudah bisa berkecambah, sudah serentak, sudah cepat gitu ya. Tetapi hasilnya itu belum tentu normal. Jadi ini juga bisa lagi kalau dia bisa berkecambah semua, terus bareng dan cepat. Ternyata setelah muncul itu bibitnya tidak normal, ada yang tidak normal, ada yang pertumbuhannya tidak bagus, ya, tidak bagus. Sehingga dia tidak tahan tumbuh sampai beberapa waktu, artinya dia tidak kuat. Nah, ini juga menjadi faktor seleksi berikutnya. Nah, ini yang tidak diinginkan juga, bahwa bibit itu maunya ya banyak, cepat, semua normal, ya pokoknya bagus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sensitif tidak terhadap faktor-faktor lingkungan atau faktor eksternal, karena biji ini dipapar pada kondisi lingkungan ya, sangat bervariasi, maka seberapa besar sensitivitas biji itu terhadap faktor-faktor eksternal yang bervariasi. Nah, kalau dia sangat sensitif, maka itu tidak diharapkan ya, karena dia akan segera merespon dengan fluktuasi suhu, misalnya kita tidak tersediaan oksigen, transpirasi, potensial air di tanah, karena kalau tanah kering, tanah lembab dan sebagainya, itu bagaimana biji itu bisa tetap berjalan dengan baik. Nah, artinya adalah yang diinginkan berkecambah pada berbagai kondisi lingkungan. Jadi ini dicari benar-benar biji yang pada kondisi kering ya.
dia, setengah lembab dia, gitu ya, pada kondisi kadar air tanah yang banyak juga bisa bertambah. Nah itu kan tuntutannya sangat tinggi, gitu ya, terhadap kualitas biji. Nah dengan kembali lagi, apa yang menyebabkan benih-benih itu tidak memenuhi kriteria ini? Kira-kira apa yang menyebabkan? Ternyata benih itu dari setiap satu lot atau satu kantong tidak semua bisa berkecambah. Atau kalau berkecambah, berkecambahnya tidak serentak. Kalau sudah berkecambah serentak, ada yang tidak normal. Nah itu apa kira-kira yang menyebabkan kriteria ini tidak terpenuhi? Kulit bijinya, kulit bijinya itu anu tes tak, yang maksudnya kalau yang keras kan juga akan mempengaruhi. Iya. Biji, ya. Terus apa lagi? Kalau biji itu biji dalam buahnya terpisah dari tanaman induknya. Kemudian dia ada periode untuk ya, jadi ada masa-masa, ada periode di mana biji itu berpeluang memang mengalami kerusakan. Nah, jadi apa yang dikatakan dengan deteriorasi? Ya, jadi kalau kita lihat dari gambar ini, ya, mulai dari biji itu dirilis dari tanamannya sampai dia berkecambah, kemudian biji itu akhirnya tidak stabil. Ya. Nah ini kalau kita lihat ada masa-masa di mana biji ini mengalami kerusakan. Jadi kalau dari sini ada yang satu kotak garis ini adalah fase di mana biji itu mengalami dormansi setelah masak. Jadi ketika masak di titik ini 0, kemudian dia akan mengalami dormansi sampai kondisi tertentu di mana biji itu dapat berkecambah. Nah, kemudian apabila ini tidak mengalami perkecambahan, maka ada namanya pemanjangan mekanisme untuk memperpanjang umur simpan biji, memperpanjang umur simpan biji. Nah, ini tentunya juga tidak bisa mendatar begini, tetapi dia lama-kelamaan juga akan menurun. Nah, ini yang disebabkan adanya yang dibutuhkan dengan adanya deteriorasi. Nah, sehingga di sini ada total seed lifespan. Jadi sebenarnya total seed lifespan itu dari pertama dia dihasilkan, ya, dari pertama dia saat jatuh dari induknya, tanaman induknya sampai dia mengalami deteriorasi. Nah, ini terkait dengan sifat mereka sedang dan autofungsional. Seberapa lama sebenarnya biji itu bisa diperpanjang umur simpannya sampai akhirnya dia mengalami kerusakan. Nah, ini tergantung dari karakter biji, apakah dia menghasilkan. Nah, di sini disebutkan bahwa perubahan deterioratif itu akan semakin meningkat dengan waktu paparan benih pada kondisi lingkungan. Nah, lingkungan tadi, lingkungan itu sangat berbagai faktor, ya, ada suhu, ada oksigen, ada air,
bahwa bagaimana kualitas lapang di mana biji itu berada. Apakah memang kondisi tanah, kadar air, nutrisi di situ baik sehingga dia mendukung viabilitas biji. Tetapi apabila kualitas lahan itu tidak baik, jadi penurunan kualitas lahan, mulai dari panen, kemudian pasca panennya itu juga akan berkontribusi terhadap penurunan viabilitas biji. Jadi sejak dari titik ini biji dikeluarkan dari atau dihasilkan oleh tanaman itu, dia mulai didapatkan pada kondisi apakah kondisi lingkungan itu baik atau tidak. Nah, baik atau tidaknya itu satu, memang akhirnya akan bisa menghasilkan atau mengakibatkan penurunan viabilitas biji. Yang lain adalah seperti tadi faktor genetik atau fisiologi biji itu sendiri. Ya. Biji itu biasanya memang tidak normal, kalau tadi katakan normal sip gitu ya. Mungkin bijinya memang tidak normal sehingga dia tidak bisa bertahan pada kondisi lingkungan yang pada batas ambang sekalipun. Jadi kerusakan itu akhirnya perlu diantisipasi bagaimana biji yang baik bisa mengalami penurunan viabilitas karena terpapar pada lingkungan yang kurang baik, atau memang pada awalnya dari tanahnya itu memang kurang berkualitas sehingga ya pada saat ada di lingkungan maka dia mungkin akan lebih cepat mengalami deteriorasi atau mengalami kerusakan. Nah ini tentu yang tidak diinginkan ya, karena kualitas biji itu tentu produktivitas. Nah sebelum kita membicarakan bagaimana biji itu mengalami deteriorasi, ini perlu kita pahami dulu bahwa viabilitas yang dimaksud viabilitas biji atau biji itu adalah daya hidup viabel atau tidak. Seperti tadi kalau dia tenggelam berarti itu viabel, berarti dia punya daya hidup, punya kemampuan untuk tumbuh, ya. Punya kemampuan untuk tumbuh, punya kemampuan untuk melakukan proses reproduksi. Sedangkan vigor di sini adalah kemampuan benih untuk menumbuhkan tanaman normal. Ya. Jadi kalau dia di sini viabel selalu vigor tidak? Viabel bisa tidak vigor? Iya. Bisa ya. Iya. Jadi dia bisa daya hidup tetapi tidak menumbuhkan tanaman normal. Ya. Ini yang berbeda bahwa vigoritas dia tinggi. Berarti biji-biji itu memang mampu berproduksi normal pada kondisi lapangan yang optimum maupun suboptimum, ataupun kondisi lapangan yang baik ataupun yang tidak baik. Berarti biji itu punya vigoritas tinggi. Nah, sedangkan kalau dia tidak viabilitasnya rendah, ya mungkin dari sekian itu hanya 70% atau 60%, berarti memang benih-benih itu tidak sepenuhnya mempunyai kemampuan untuk tumbuh, kemampuan untuk tumbuh atau untuk menumbuhkan udara. Nah ini yang pada proses kerusakan ini melibatkan perubahan-perubahan. Kalau tadi dihidupkan dengan perubahan melihat bagaimana permukaan dalam biji ya, ternyata ketika dia disimpan beberapa hari pada kondisi sumbernya itu ada perubahan yang mengindikasikan turunnya kadar air ya. Yang tadinya mungkin menempel pada bagian pestanya ternyata beberapa waktu kemudian ada space gitu ya. Jadi itu yang menunjukkan dia berkurang kadar airnya dan mengalami aktivitas respirasi dan dia ditentukan dengan semakin memperlunya sel-sel dalam rusun biji. Nah ini yang mungkin sedikit cerita ya dari
menggambarkan bagaimana atau mengapa biji itu perlu perbaikan, apa yang menyebabkan kerusakan. Ini kita lihat bahwa benih seperti tadi yang juga saya sampaikan di awal, bahwa benih itu dia akan dipapar pada kondisi lingkungan. Nah, ini di sini ujungnya adalah pematangan fisiologis. Jadi secara fisiologis benih itu memang sebenarnya sudah siap untuk berinteraksi dengan lingkungan atau tidak. Kadang kalau kita mengambil panen terlalu dini, ya, itu kan sebenarnya mungkin belum matang secara fisiologis sehingga dia belum siap untuk berinteraksi dengan kondisi lingkungan yang optimal sekali, apalagi yang faktor lingkungannya kurang baik. Nah, dari sini ini menjadi pembatas pematangan fisiologis. Oke, kalau dia matang secara fisiologis, berarti sudah dewasa, betul, siap. Nah, tetapi masalahnya adalah ketika dilapang, ini tadi, ketika dilapang itu berbagai kondisi eksternal itu harus dihadapi, ya. Nah, apabila kondisi lingkungannya baik, tidak masalah. Tapi apabila ini jadi melakukan lahan atau melakukan penurunan kualitas lahan, ya. Nah, ini pun bisa disebabkan dari awal sebelum biji itu dipanen. Nah, ini yang menyebabkan mungkin kalau sebelum panen itu tanaman sudah mengalami penurunan kualitas lahan, maka kualitas benih yang dihasilkan itu tentu juga tidak sebaik kalau tanahnya itu mendukung pertumbuhan dengan maksimal. Nah, jadi banyak hal. Ketika mulai dari biji itu masih di tanaman, bagaimana kualitas tanahnya, ya, apakah sebelum panen itu dia memang tumbuh secara optimal, atau dia sudah mengalami gangguan-gangguan sebelum sampai dia sampai pada pematangan fisiologis ini. Nah, jadi banyak fase di mana benih itu mulai mengalami penurunan kualitas. Tidak saja kalau tadi di gambar yang tadi ini mulai dari mungkin dengan normal, ya, dari kemudian ada demam, berkecambah, kalau tidak berkecambah dia diperpanjang musimannya dan akhirnya mati. Tetapi kondisi di lapang sangat memungkinkan untuk terpapar pada kondisi yang bervariasi. Ini jadi bisa saat sebelum panen atau juga setelah panen. Nah, panennya ini bermasalah lagi, misalkan pemanenan tepat waktu atau tidak. Jadi kalau mulai di awal saja sudah ada gangguan sampai di sini pemanenan tidak tepat waktu dan terlalu tua atau lebih awal panen, nah ini akan menyebabkan penurunan kualitas bijian. Jadi kondisi lapang ini bisa menyebabkan kondisi yang merugikan itu mempengaruhi kualitas fisiologis. Nah, mempengaruhi kualitas fisiologis ini menyebabkan banyak hal, misalkan tadi dari strukturnya, misalkan membran menjadi tidak bernyata, membran menjadi rusak, atau mungkin kemarin itu cytoskeletonnya, ya, secara fisik dan sebagainya. Maka itu akan menyebabkan mengapa benih-benih itu perlu dilakukan perbaikan. Jadi ini ada pemanenan tepat waktu, ada pematangan benih paksa. Jadi di hijau itu bukan perangkat saya, tetapi beda dari masih belum waktunya sudah dipanen sehingga penurunan kualitas dan penurunan kualitas sampai pada panen. Nah, belum berhenti ini ceritanya. Kalau panen, dia akan mengalami proses berikutnya adalah bisa diproses yang lain, kemudian disimpan.
setuju semua. Jadi banyak tahapan yang perlu diperhatikan. Kita bisa bayangkan bagaimana petani itu mulai mengawali tanaman, misalkan padi, mulai dari benihnya, bijinya, sampai semaian tumbuh dan panen, sampai dia menyimpan, itu betapa banyak hal yang perlu dijaga. Banyak hal yang perlu dijaga agar produksinya itu berkualitas. Jadi di sini banyak faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhannya. Nah, jadi ini faktor-faktor itu jadi ada suhu, kelembapan, ada air, ya, kerusakan karena mikroorganisme seperti tadi, kerusakan fisiologis, ketidaknormalan secara fisiologis itu akibatnya bisa menyebabkan biji itu menjadi lemah, rentan, tidak tahan dari serangan misalnya. Itu nantinya akan mengakibatkan banyak hal, persentase pekerjaan menurun, bibit yang lemah, dengan kekuatan dari kurang layak, ataupun benih itu tidak viabel seperti tadi, benih itu mengapung, tidak viabel. Nah, sumber perusakan itu bisa biotik atau abiotik, jadi bisa dari mikroorganisme atau dari lingkungan fisik, baik itu suhu, kelembapan, dan lain-lain. Nah, apabila faktor-faktor ini mengintervensi biji, maka akan menyebabkan penurunan kualitas, kemudian menjadi mengganggu sifat-sifat fisiologis biji yang lain, sehingga ini tadi pengurangan persentase pekerjaan, bibit yang lemah, kehilangan kekuatan. Nah, ujungnya adalah kita yang 5 karakter tadi yang minta seragam, minta cepat, minta bareng, minta hasilnya bagus gitu ya. Nah, semua hal tadi itu bisa menyebabkan kegagalannya tidak datang, muncul tidak bersamaan gitu ya. Kemudian persentasenya rendah. Ini yang dikategorikan sebagai kerusakan baik yang disebabkan secara fisiologis biji itu sendiri maupun oleh lingkungan, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasinya adalah memberikan seed treatment, memberikan perlakuan pada biji yang tujuannya adalah untuk memproteksi, melindungi atau meningkatkan ketahanan dari biji itu sehingga produktivitasnya atau kemampuan pertumbuhannya itu tetap terjaga. Nah, seed treatment itu bisa secara kimiawi, secara kimia atau secara biologi. Nah, ini kalau tadi saya menyampaikan bahwa petani itu mulai dari menanam sampai panen itu sudah diadakan pada peluang-peluang yang bisa menurunkan kualitas biji. Nah, ini secara kuantitatif ya, ada data yang menunjukkan seperti ini. Ini post harvest. Jadi fase setelah panen, saja. Ini tidak menentukan ketika penanaman sampai biji itu siap panen. Nah, proses-proses ini sudah berkontribusi terhadap persentase kerusakan. Misalkan cutting, ketika memotong tanaman yang siap dipanen itu persentase kerusakannya rata-rata 3%. Kemudian membawa dari lahan ke tempat tertentu, transportasi itu juga berkontribusi kerusakan sekian persen. Kemudian pada saat pressing, seleksi, pada saat drying, storage dan lain sebagainya, sehingga di sini rata-rata kerusakannya bahkan mencapai 35% dari tahapan setelah panen saja, pasca panen saja. Nah, ini sehingga
menjaga mutu benih, ya, menjaga mutu benih agar ketika mulai panen, kemudian dia perlu disimpan, ditransportasi, dibawa sampai akhirnya mungkin dikecambarkan ataupun dikonsumsi itu masih pada kualitas yang baik. Maka ini ada beberapa teknologi, ya. Ada 3 kelompok besar. Kalau dari referensi yang saya baca itu yang pertama adalah mengkondisikan biji secara fisik maupun kimia. Jadi mengkondisikan biji itu baik melalui fisik maupun kimia. Nah, yang berikutnya adalah yang diistilahkan dengan perlakuan pre-sowing mutation. Pre-sowing mutation ini nanti kita lihat bahwa biji itu dibuat mengabsorpsi air, tetapi tidak sampai partikulanya muncul. Karena kalau partikulanya muncul itu sudah bercampur. Ini yang dinamakan pre-sowing mutation treatment itu atau dikenal dengan priming. Teknologi yang lain adalah dengan teknologi coating, pelleting ataupun encrusting. Nanti ini kita lihat apa yang dimaksud masing-masing teknologi ini. Nah, dengan teknologi ini diharapkan biji-biji itu bisa ditanam dengan mudah, dengan tepat, dan dengan presisi, ditangani dengan presisi, kemudian munculnya lebih cepat, serentak, pemberian nutrisinya juga bisa lebih baik, kemudian dia terlindungi dari serangan hama. Kemudian pernah lihat biji yang dijual itu misalnya biji jagung atau biji yang sering saya lihat itu biji jagung, dia tidak berwarna seperti halnya biji, tetapi dia punya warna lain, ya, karena warna merah, coklat, ya. Itu adalah salah satu teknik untuk menjaga biji itu tetap berkualitas sampai pada periode tertentu, tidak selamanya. Nah, ini ada menandai benih dengan pigmen atau warna. Ini adalah teknik yang diupayakan untuk meningkatkan kualitas biji. Nah, yang pertama adalah tadi adalah metode fisik. Ya, metode fisik itu bisa dengan sortir berdasarkan ukuran grade A, grade B, gitu ya. Nah, itu bisa. Kemudian brushing, ya, bisa disikat, dicuci, gitu ya. Itu secara fisik. Atau sorting berdasarkan warna. Nah, yang berikutnya adalah tadi itu pelapisan, ya. Pelapisan ini bisa coating, bisa pelleting, bisa encrusting. Ini nanti mungkin bisa berikutnya yang jelas. Kemudian proteksi biji terhadap serangan hama dan penyakit. Jadi di sini ada perlakuan apakah itu diberi senyawa kimia atau diperlakukan dengan uap suhu tinggi atau dengan pengeringan atau dengan cara yang lain, radiasi atau yang lain. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan peningkatan fisiologinya. Jadi fisiologi biji itu sendiri diperbaiki, ya, dengan cara yang disebut priming, osmopriming, ya, banyak tipenya di sini. Ada yang dinamakan halopriming dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah teknologi atau teknik untuk meningkatkan kualitas benih sebelum benih itu dicambarkan. Sampai benih itu memunculkan lebih pula, maka ada beberapa perlakuan yang bisa menjaga benih itu agar tetap level dengan integritas tinggi.
pertama adalah film coating. Ya, film itu biasanya prosesnya adalah lapisan tipis. Jadi coating yang dia thin layer. Jadi aplikasi thin layer sekitar hanya 5% dari berat benih atau berat biji. Nah, jadi di sini dengan film coating ini, kalau dilihat di sini masih memungkinkan untuk mengenali bentuk asli biji karena dia sangat tipis. Ya, mungkin kita masih bisa melihat apakah sebenarnya permukaan biji itu halus atau bergerigi, bergelombang dan sebagainya, itu masih bisa terlihat. Nah, kalau encrusting ini persentase coatingnya itu lebih tinggi. Jadi antara 8 sampai 500% dari berat benih. Tapi ini masih less or no impact on original shape. Jadi walaupun dilapis dengan pelapis yang meningkatkan berat sampai sekitar 500% dari berat benihnya, tetapi ini masih bisa dikenali original shape-nya itu masih bisa dikenali. Sedangkan kalau pelleting ini persentase pelapisannya ini jauh banyak sehingga bentuk biji aslinya mungkin sudah tidak terlihat, ya, saking tebalnya pelapisan itu. Nah, ini adalah alat yang digunakan teknik modern untuk melapisi biji, ya, memberikan pelindung pada biji. Itu ini adalah alatnya. Jadi biji dimasukkan di sini kemudian diputar, ya. Nah, ini beberapa hasil yang didapatkan. Jadi ini dry coating, kemudian seed dressing, ya. Ini adalah film coating, embossment dan pellet. Jadi ini biji dimasukkan, kemudian ditambahkan bahan atau materi yang digunakan untuk melapisi ini, kemudian diputar. Nah, tergantung dari apa yang didapatkan, apakah pelapisannya tebal atau tipis, maka itu bisa disesuaikan. Nah, dengan ini kita bisa mendapatkan seperti ini. Jadi yang tadinya normal shape-nya seperti ini, kita masih bisa melihat bagaimana bentuk-bentuk biji itu. Maka setelah dilakukan treatment pellet, pellet itu sekitar minimal 500% sampai lebih dari 50% dari berat benih, maka ini sudah tidak kelihatan. Sebenarnya bijinya itu sudah besar, bentuknya seperti apa, itu sudah tidak tampak. Yang tampak kita lihat itu seperti pil obat. Nah, jadi kalau ini encrusted itu masih bisa dikatakan kita masih bisa menjaga bentuk dari biji asalnya seperti ini. Jadi ini juga bisa terlihat berapa banyak lapisan-lapisan yang diberikan pada permukaan biji sehingga biji itu menjadi terlindungi. Tujuannya adalah terlindungi. Nah, apakah lapisan itu hanya berisi materi saja? Maka lapisan itu bisa macam-macam, tidak hanya materi pelapisan saja, tetapi seed treatment dan material coatingnya itu bisa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bisa senyawa aktif ditambahkan di dalam bahan pelapisnya itu, atau dalam bentuk cair, atau juga dalam bentuk partikel yang solid. Nah, jadi di sini ada coating yang ditambahkan biostimulan, coating yang dicampur dengan plant nutrient, coating yang dicampur dengan materi untuk tahan terhadap materi stres dan seterusnya.
itu yang tadinya dia berpeluang untuk terpapar pada kondisi lingkungan, stres biotik, maka dengan adanya pelapisan ini, maka diharapkan biji ini bisa bertahan pada selama periode tertentu dan juga dia akan terhindari dari serangan-serangan atau stres yang berdampak buruk pada aktivitas biji tersebut. Jadi ini jenis ya, kelompok yang digunakan sebagai pelapis pada permukaan biji. Ya, tadi penjelasan dari Anda tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan apa yang dinamakan dengan priming atau teknologi priming. Apa yang dimaksud priming? Biasanya adalah priming itu adalah proses untuk hidrasi biji. Kalau dehidrasi itu dia mengalami kekeringan, kalau hidrasi biji itu berarti dia memang mengabsorpsi air. Nah, kok biji kok malah diperlakukan dengan mengabsorpsi air? Bukannya nanti malah masa simpannya itu pendek, gitu kan? Karena dia kandungan airnya tinggi, jadi mudah terserang jamur dan lain sebagainya, mikroorganisme. Nah, ini di dalam priming ini memang nanti kita lihat di slide berikutnya dapat memperpendek waktu antara dihasilkan biji sampai dihasilkan kecambah. Nah, seperti tadi di slide sebelumnya banyak jenis priming. Nah, ini saya memberikan contoh 3 jenis. Yang pertama adalah hydropriming, yaitu hidrasi benih dengan air, tapi dengan berbagai durasi. Seperti tadi yang disampaikan Afif, menguji ketahanan biji pada kondisi penyimpanan sampai masa simpan berapa biji itu masih tetap ada atau kandungan airnya masih tinggi. Nah, ini kemudian juga ya, hidrasi benih itu berapa waktu yang masih menyebabkan biji itu masih bisa viabel dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah kalau yang tadi dengan air biasa, kalau ini osmopriming adalah menghidrasi benih atau biji itu tetapi dalam larutan yang mengandung senyawa osmotikum. Sehingga kalau ada larutan osmotikum ini berarti potensial airnya bagaimana? Potensial air.
bisa disamakan gitu ya, bisa disamakan biji dengan kandungan air tertentu dengan melakukan farming, sehingga ketika biji itu nanti tiba saatnya untuk dicambah, dia sudah tidak lagi melakukan apa? Kalau sudah dihidrasi terlebih dahulu, berarti dia ketika nanti dicambahkan, dia tidak lagi memerlukan air. Tidak lagi memerlukan proses Terus inhibisi. Jadi dipercepat. Jadi itu prinsipnya priming itu dengan berbagai macam. Jadi ini misalkan fase 1 di sini. Bagaimana perbedaan biji yang mengalami priming dan tidak. Nah, jadi ini ada fase 1 di mana terjadi inhibisi biji. Kemudian berikutnya ada fase 2 di mana setelah biji itu mengabsorpsi air, maka ada aktivasi proses metabolisme yang terjadi di dalam biji. Berikutnya adalah fase 3. Seperti tadi disampaikan ada protrusion radikular, kemudian perkembangan sel, pembesaran sel dan biji dan seterusnya. Nah, ini pada fase 1 dan fase 2 ini dikatakan bisa reversible. Benar ya, bisa reversible ya. Reversible untuk semua jenis biji atau bagaimana? Kalau biji rekalsitran tidak bisa. Jadi dia akan semakin menurun. Kalau sudah dalam kondisi kadar airnya rendah, maka dia tidak bisa lagi kembali walaupun dihidrasi, tapi berarti. Nah, ini pada saat fase pertama inhibisi biji ini sumbernya adalah water content. Jadi secara perlahan kandungan air dalam biji itu akan meningkat, baik biji yang tidak dipriming menjadi gambar garis penuh ini biji-biji yang tidak dipriming, sedangkan garis putus adalah biji yang mengalami treatment priming. Nah, sampai pada batas inhibisi biji itu maksimal. Kemudian pada fase berikutnya ini terjadi metabolisme energi, kemudian ada perbaikan DNA, ada aktivitas siklus sel. Ya. Nah, di saat aktivasi metabolisme ini, di sini diberi perlakuan priming. Nah, di sini diberi perlakuan priming sehingga ada fase 2 ini dia berakhir lebih cepat, dan pada akhir dari fase 2 ini dia mengalami dehidrasi. Jadi artinya di sini kandungan airnya dikurangi. Jadi pada perlakuan priming itu ada masa di mana biji itu mengalami dehidrasi. Jadi kalau tadi Afif menjelaskan bahwa biji itu dimasukkan ke dalam tangki, kemudian dikeringkan, ya, keringkan tapi mungkin hanya dikeringkan permukaan saja. Nah, ini dehidrasi dikeringkan sampai kadar airnya menurun sekian. Nah, sedangkan yang tidak di priming, dia kadar airnya tetap setelah dia mengalami inhibisi sampai maksimal dan digunakan untuk aktivasi beberapa proses metabolisme. Nah, karena ini sudah metabolismenya sudah aktif bekerja, maka dia akan memasuki fase ketiga, yaitu pertumbuhan, pemadangan sel, ya, produksi radikular,
bisa dilakukan penyimpanan. Nah, kalau ini sudah tidak bisa karena dia memang sudah aktif semua proses metabolismenya akibat adanya proses dehidrasi yang maksimal. Nah, ketika ini mengalami dehidrasi, maka ini kita bisa menyimpan dalam kurun waktu yang tertentu. Nah, pada saat biji itu diinginkan untuk diturunkan, maka ini dia masih bisa mengalami peningkatan kadar air untuk melakukan proses fase ketiga ini. Nah, jadi karena di sini mungkin pada biji-biji tertentu di mana yang tidak mengalami kerusakan ketika mengalami dehidrasi. Jadi ini adalah salah satu dari bagaimana kita bisa melihat proses priming itu diberikan pada fase kedua, di mana fase ini sebenarnya saat terjadi aktivasi metabolisme pada biji yang sudah mengalami inhibisi. Nah, primingnya ini bisa bermacam-macam ya, seperti tadi kalau tadi itu proteinnya itu tidak hanya pelapis pelindung saja, tetapi bisa juga ada nutrisi, ada juga senyawa untuk melindungi dari penyakit dan lain sebagainya. Nah, demikian juga ini. Jadi hydro priming, osmo priming ini adalah bisa juga ini bio priming. Nah, ini adalah contoh lain dari bagaimana biji itu diberi perlakuan priming dan perbedaan waktu perkecambangan antara yang diberi perlakuan priming dan tidak. Jadi yang pada petri berwarna biru ini sama-sama diberi air. Ini ada gambar, kelihatan ya? Gambar apa bahasa Indonesia? Boleh nggak? Ya, disiram dengan air, gitu ya. Nah, kemudian sampai dia kandungan airnya meningkat sampai fase pertama inhibisi. Nah, kemudian setelah kandungan air maksimal, maka dia bertahan sampai di mana dia sesuai untuk berkecambangan. Nah, tetapi pada yang diperlakukan priming, maka ini tidak dibuat bahwa tanaman itu bisa berkecambah. Jadi ini diturunkan kadar airnya sehingga pertumbuhannya di blok ini tanaman blok. Nah, ini bisa dilakukan penyimpanan. Nah, kemudian apabila pada saat tertentu itu diinginkan terjadi perkecambangan, maka ini bisa dilakukan perjalanan kembali. Tapi ini ternyata dia pertumbuhan perkecambangannya lebih cepat karena dia sebenarnya sudah diberikan air yang maksimal, kemudian diberikan perlakuan dehidrasi di sini. Nah, kemudian ketika ditambahkan air kembali, maka dia akan diharapkan ini lebih seragam, ya, bisa bermunculan secara bersama-sama. Jadi kalau dilihat di sini, ini semua biji ini digambarkan di munculkan, tetapi yang biru yang tanpa priming ini dia tidak semuanya menghasilkan. Jadi ini juga yang B ini adalah seedling plant kernel dari top sampai half tray dan non-plant kernel. Jadi dari atas sampai tengah ini adalah biji-biji yang diberi perlakuan dengan priming, ya. Sedangkan yang di bawah ini adalah biji-biji yang tidak diberi
hal ini maka bisa dilakukan di sini adalah dengan seed planning, itu planning atau planning, atau bisa dilakukan juga dengan hormon ataupun dengan bahan-bahan. Nah, sedangkan bioplanning ini juga sama dengan bahan-bahan yang lain ya, yang digunakan untuk memigrasi biji tadi, sehingga ini artinya ketika dikecamkan maka dia bisa harapannya bisa tumbuh menjadi senayan dalam waktu yang serentak. Nah, ini tentunya juga untuk bisa menghasilkan perkecamatan dalam waktu yang serentak itu perlu dilakukan evaluasi dulu berapa lama, berapa banyak cairan yang perlu diberikan sehingga bisa menghasilkan perkecamatan yang serentak. Nah, ini salah satu contoh atau contoh lain ya, yang dengan memberikan perlakuan bioplanning dengan plant growth regulator. Jadi di sini ada biji jagung, kemudian disterilkan dulu permukaannya. Jadi kalau misalnya di sini bahwa perlakuan planning itu juga perlu surface sterilization untuk menghindari seperti tadi yang dialami dulu, kalau hanya mencuci dan mengeringkan saja itu ternyata memang masih memungkinkan munculnya pengganggu ya, jamur atau bakteri juga, sehingga di sini pun walaupun tidak secara in vitro tapi untuk mengurangi resiko itu bahwa ada perlakuan sterilisasi permukaan. Nah, setelah itu kemudian direndam pada larutan yang dimana di sini ditambahkan hormon atau senyawa-senyawa kimia lain ya, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas atau melindungi biji. Nah, di sini bahwa planning ini hidrasi tadi itu mencegah munculnya radikular dan plumula sebelum biji ini ditanam di tanah. Gitu ya. Nah, jadi perendaman ini sudah direndam seperti ini, kemudian dikeringkan, kemudian dia direndamnya tidak sampai menyebabkan perkecamatan. Karena tadi ketika kadar airnya maksimal, tetapi dia tidak dilanjutkan pada fase ketiga, di mana biji itu akan mengalami perkecamatan. Tetapi dia di stop sampai di situ, kemudian bisa disimpan. Nah, baru nanti ketika ditanam di tanah, maka ini diharapkan bisa mempercepat perkecamatan biji tanpa lagi harus melalui proses irigasi dengan mengabsorpsi air sekitar. Nah, sehingga di sini diharapkan biji atau seedling yang ini itu seedling yang baik, seedling yang igor, ya, kemudian resisten terhadap stres abiotik maupun biotik, dan bisa diprediksi untuk